Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu dalam kerajaan surga, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Agar roh kami, Tuhan, boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita saling mengerti, landasan firman Tuhan diambil dari Maliaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kita buka lagi dari Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, pernikahan kami sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Dan kini kami sudah dikaruniai oleh 2 anak. Awalnya pernikahan berjalan dengan sangat baik. Seperti apa yang aku bayangkan ketika aku masih muda dulu. Tetapi 2 tahun terakhir ini, aku merasakan goncangan yang semakin hari semakin berat dan mengancam keutuhan rumah tangga kami. Banyak hal dalam diri istriku yang tidak bisa kuterima. Begitu juga sebaliknya, istriku tidak pernah merasa cocok dengan aku. Akibatnya, hari-hari kami habiskan dengan pertengkaran yang sengit, sehingga membuat anak-anakku merasa ketakutan. Meskipun kami sama-sama tahu bahwa perceraian bukanlah jalan penyelesaian yang terakhir. Karena kita sebagai orang percaya tidak boleh bercerai. Namun kelihatannya keputusan itu lah yang hendak kami ambil. Sebulan kemudian kami resmi bercerai, dan itu adalah siksaan terbesar bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Mereka yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Mereka yang masih memerlukan perlindungan dari orang tua, teladan dari orang tua. Tetapi kini mereka tidak bisa mendapatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Siapapun Anda, apapun masalah yang Anda alami dengan pasangan Anda, ingatlah ini. Tuhan membenci perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Tuhan mengatakan dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapa yang menceraikan pasangannya, dia berzina. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ingatlah janji pernikahan yang pernah engkau katakan di depan altar, di hadapan Tuhan. Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya.
pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Itulah janji pernikahan yang pernah kita ucapkan. Kita bisa lihat cerita di atas lagi. Setelah mereka mengambil keputusan untuk bercerai, terjadi penyesalan dalam diri mereka masing-masing. Jika saja salah satu di antara kami mau menerima kekurangan dan kelemahan pasangan, maka perceraian itu tidak akan terjadi. Bukankah perpisahan diwarnai oleh kebencian? Sering kali diakibatkan karena tidak bisa menerima seseorang sebagaimana apanya dia. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita dan menjadikan dia ideal di mata kita. Memaksa hal ini akan membuat kita kecewa karena tidak ada seorang pun di dunia ini sempurna. Satu-satunya cara yang terbaik agar hubungan kita tetap langgeng adalah saling mengerti satu sama lain, saling memaafkan, saling menerima. Istri berusaha mengerti apa yang dikehendaki suami. Sebaliknya suami pun mengerti dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Ketika masuk dalam pernikahan, akan banyak harapan-harapan yang kita dambakan tidak terjadi. Aku bahkan menemukan kekurangan, kelemahan pasangan kita banyak hal. Tetapi kuncinya adalah saling mengerti, saling menopang, dan saling menerima di dalam kelemahan masing-masing. Di atas semuanya itu, letakkan kasih Kristus sebagai pemikat yang telah menyatukan kita dalam hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk suami. Aku bersyukur untuk istri yang Engkau berikan kepadaku. Aku tidak ingin pernikahan kami berakhir dengan perceraian. Karena itu mampukan aku agar bisa menerima kekurangan pasanganku. Bisa memaafkan pasangan. Dalam namamu yang kudus aku berdoa. Amin. Tidak ada orang yang sempurna, maka belajarlah untuk saling memahami. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.